Seakan-akan orang yang paling mulia itu yang nasabnya tersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah kita punya pegangan, yakni kitab suci Al-Quran? Di dalam Al-Quran dijelaskan, sangat tegas, sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pemirsa setia channel kami, channel Bejo Tujuh Akhirat, dimanapun Anda berada, polemik nasab ini menyadarkan kita semua betapa pentingnya belajar sejarah, betapa pentingnya belajar ilmu agama. Termasuk dengan adanya polemik nasab, kita akan tersadarkan. Selama ini kita dibuat bingung oleh narasi-narasi yang dibangun oleh Bani Ba'alwi. Seakan-akan orang yang paling mulia itu yang nasabnya tersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah kita punya pegangan, yakni kitab suci Al-Quran? Di dalam Al-Quran dijelaskan, sangat tegas, sangat jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah akrakum, yang lebih mulia. Ada af'alu tafdil, yang lebih mulia di hadapan Allah adalah atqakum, yang lebih bertakwa. Kalau kita merujuk pada definisi takwa, tentunya kita tidak asing. Sebagaimana kalau kita tiap Jumat menunaikan sholat Jumat, pasti sang khotib selalu berwasiat takwa. Hadirin semua, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Definisi takwa adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Mengerjakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah. Jelas. Itu definisi takwa. Dalam kata lain, menumbuhkan rasa takut kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Bagaimana mungkin seseorang itu yang sering meninggalkan sholat, sering meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh syariat Islam, hanya gara-gara mempunyai nasab yang mulia, tetap kita anggap sebagai orang suci atau orang yang paling mulia. Berarti otak kita ini salah. Ada semacam kekeliruan pola pikir, ada semacam konsleting dalam otak kewarasan kita. Kalau ada yang menolak, beranikah menolak ayat suci Al-Quran bahwa inna akramakum indallahi atqakum? Saya pastikan tidak akan ada yang berani, karena ini nas dari dawuh Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, hari ini kita harus menyadari, sehebat apapun nasab, termasuk nasab yang diisbatkan kepada nasab baginda Rasulullah SAW, tolak ukurnya adalah ketakwaan. Bagaimana seorang itu mengerjakan perintahnya Allah, dan bagaimana seorang itu tegas menolak apa-apa yang dilarang Allah. Sholatnya tidak jelas, puasa di bulan Ramadan juga tidak jelas, ngajinya apalagi, kan gitu tuh. Sering mabuk-mabukan, sering main perempuan, sering meninggalkan sholat, Masya Allah. Gara-gara bernasab, mengaku bernasab ke baginda Rasulullah SAW, terus kita melupakan orang-orang yang betul-betul bertakwa di kanan kiri kita. Kita seakan-akan terhipnotis untuk menghormati mereka yang tidak jelas itu, hanya gara-gara ngakunya bernasab mulia. Ini tentunya akan menjadi permasalahan. Berarti selama ini kita dicekoki oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan, sehingga kita lupa
Allah Subhanahu wa taala dengan tinta tebalnya mengingatkan kepada kita semua, inna akramakum indallahi atqakum. Itu jelas. Makanya kita harus sadar. Sekali lagi, kami tidak menarasikan kebencian kepada siapapun. Yang kami lawan hari ini adalah kapitalisasi nasab, menghegemoni, pembelokan sejarah, dan doktrin-doktrin yang masif yang dilakukan oleh Bani Pa'ali, yang mana seumpama ditelusuri ini sungguh menyesatkan. Kasihan saudara-saudara kami yang masih awam, ya seperti kami, masih awam, masih tahap proses belajar, tercekoki itu semua. Dan Masya Allah, banyak sekali saudara-saudara kami yang cara hidupnya ini banyak perubahan. Bagaimana kisah seorang mahasiswa yang hampir menyelesaikan studinya gara-gara kenal Khabib sampai di DO sama dosennya karena Masya Allah beberapa bulan tidak berangkat. Kan kasihan orang tuanya. Itu contoh kecil. Terus banyak dari orang tua anak-anak kami yang wadul kepada kami, bahkan tolonglah anak saya dinasehati, mas. Wah, gara-gara kenal Khabib itu saya omongi, saya sebagai orang tuanya tidak mampu untuk mengendalikannya. Nah ini. Dan kita semua tentunya tidak asing dengan doktrin-doktrin yang masif dilakukan oleh para Khabib itu. Kalian tidak usah repot-repot ngaji, tidak usah repot-repot cari ilmu, tidak usah repot-repot bersusah payah ibadah. Kalau kalian mengikuti kami, saya pastikan, saya jamin kalian akan masuk surga. Kalian akan mendapatkan kompensasi dari kakek kami, Nabi Muhammad SAW. Makanya semuanya itu akan ikut. Cara ibadah yang daki-daki mereka kaifiahnya juga bingung, tidak tahu. Ya makanya banyak sekali dari saudara-saudara kami yang masih awam, ya, yang pengen tobat seperti mantan preman itu kan banyak lah. Nah ini ngeri kalau kita telusuri, ngeri. Makanya hari ini kita harus sadar, harus menentukan sikap bahwa mereka yang selama ini kita pandang mulia ternyata sebenarnya sama saja lah, sama saja, kurang lebihnya seperti itu. Jadi standar kemuliaan manusia di hadapan Tuhan ini hanya satu, atqakum. Ini yang harus kita ingat, yang harus kita tanamkan di dalam otak kita, hati kita. Untuk motivasi tentunya, untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.